Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentuan dan pengelolaan wakaf. Baiklah, langsung saja kakak akan menjelaskan tentang kata wakaf. Kata wakaf ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan, atau diwariskan. Menurut istilah syar'i, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Adapun juga pada dasarnya, hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini menunjukkan pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 dan Ali Imran ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Di sini juga ada perbedaan dengan zat dan infak. Wakaf bersifat sunnah merupakan bentuk sedekah harta benda yang nilainya harus dikembangkan secara syariah. Adapun harta yang diwakafkan harus terus mempunyai guna bagi orang yang bahkan hingga orang yang mewakafkan meninggal dunia. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan bagi orang muslim yang mampu zakat dikeluarkan berdasarkan aturan dan standar tertentu. Zakat juga terbagi ke dalam dua jenis. Adapun zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dan zakat mal yang dikeluarkan 1 tahun sekali jika harta sudah mencapai jumlah tertentu atau nisab. Infak merupakan bentuk sedekah harta, benda yang dilakukan kapanpun dan dimanapun jumlah yang tidak ditentukan. Adapun jenis-jenis wakaf, yang pertama wakaf berdasarkan peruntukannya. Wakaf ahli atau juga disebut dengan zuri atau halal aulad adalah bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri. Misalnya, harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan, maka hal tersebut sudah termasuk wakaf. Misalnya rumah yang diwakafkan untuk saudara yang tidak punya tempat tinggal. Adapun wakaf khairi atau kebijakan adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama untuk masyarakat atau kebijakan umum. Manfaat dari jenis wakaf ini dapat dirasakan untuk kebaikan umat dalam kepentingan agama. Misalnya, tanah yang disumbangkan untuk membangun prasarana bangunan kesehatan yang gratis atau era permakaman. Yang kedua, wakaf berdasarkan jenis hartanya. Wakaf dibagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, benda tidak bergerak atau seperti misalnya bangunan. Kedua, benda bergerak selain uang seperti alat perlengkapan usaha yang dapat digunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah benda bergerak berupa uang. Yang ketiga adalah wakaf berdasarkan waktunya. Mu'abbad yaitu yang diberikan untuk selamanya. Hak kepemilikan harta sepenuhnya diserahkan demi kebaikan umat tanpa batas waktu. Adapun yang keempat, wakaf berdasarkan penggunaan objeknya. Berdasarkan penggunaan objeknya, wakaf dibedakan jadi 2 macam, yaitu yang pertama mubashir atau zikri. Mubashir atau zati. Zati adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, contohnya pondok pesantren, madrasah, dan rumah sakit. Yang kedua adalah Masjid Mary, adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syarak.
dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakaf. Adapun juga di sini syarat-syarat wakaf, yang pertama al-waqih, yaitu pewakaf yang harus cakap bertindak dalam memakai hartanya. Yang dimaksud dengan cara bertindak antara lain mereka berakal sehat, dewasa, dan tidak dalam keadaan yang tidak sehat. Adapun yang kedua yaitu al-maquf, yaitu harta benda yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai. Kedua, benda tersebut adalah milik hak pewakaf sepenuhnya. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Yang keempat, benda tersebut dapat dipindahkan ke pemiliknya dan diberikan untuk diwakafkan. Adapun yang ketiga yaitu al-aquf alaih. Ada dua macam pihak yang menerima manfaat wakaf atau nazir, yaitu pihak tertentu atau muayyan dan pihak tidak tertentu atau ghairi muayyan. Maksud dari pihak tertentu adalah penerima manfaat merupakan seorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu adalah manfaat wakaf yang harus diberikan tidak ditentukan secara terperinci, contohnya kepada fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang keempat, yang terakhir adalah zikha. Ini adalah syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf atau untuk pernyataan pewakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Itu saja, terima kasih. Biasa selanjutnya akan disambung oleh saudari Nia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Aditya, yaitu mengenai rukun wakaf. Rukun wakaf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adanya pewakaf. Yang kedua, adanya barang yang akan diwakafkan. Yang ketiga, adanya pihak penerima wakaf tersebut. Dan yang keempat, adanya ikrar. Baiklah, selanjutnya adalah tata cara wakaf. Yang pertama, cara wakaf tanah, yaitu 1. Calon wakif datang ke KUA membawa kelengkapan atau identitas diri dan dokumen kepemilikan tanah yang sah. Yang kedua, wakif melakukan pengucapan ikrar kepada nazir atau pengelola harta wakaf dengan saksi kepala KUA dan para penerima manfaat. Yang ketiga, kepala KUA membuat akta wakaf dan surat pengesahan. Yang keempat, salinan akta ikrar diberikan pada wakif dan nazir. Yang kelima, nazir melakukan pendaftaran atas wakaf ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Adapun kelengkapan yang harus dibawa ialah surat pengantar pendaftaran tanah wakaf dari kepala KUA, akta ikrar wakaf, dan surat pengesahan nazir.